Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang beberapa materi masih tentang pengukuran ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, pertama adik-adik dapat memahami dan membedakan satuan baku dan tidak baku. Yang kedua, adik-adik dapat menjelaskan besaran, ya. Dan yang ketiga, adik-adik dapat mengklasifikasikan besaran pokok dan besaran turunan, ya. Oke, silakan selanjutnya silakan adik-adik dibuka e-booknya halaman 6, ya. Halaman 6 di sana ada tentang satuan baku dan satuan tak baku, ya. Ada yang tahu nggak apa itu satuan? Ya, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tersebut. Ya, dicatat, itu adalah pengertian dari suatu satuan. Nah, satuan dibagi ke dalam dua jenis. Ada satuan baku dan satuan tak baku. Ya, dilihat di e-booknya. Satuan baku itu apa? Ya, satuan baku adalah satuan yang biasa digunakan di internasional, di antar negara. Itu satuan baku. Syaratnya apa saja? Yang pertama, syaratnya apabila kita mau menentukan satuan baku, pertama syaratnya itu tetap, tidak bisa berubah-ubah dimanapun tempatnya, kapanpun suasananya, ya, kapanpun kejadiannya, itu tetap. Syarat yang kedua untuk satuan baku itu digunakan internasional, antar negara, ya. Dan yang ketiga mudah ditiru, yaitu untuk satuan baku. Nah, sedangkan untuk satuan tak baku, ada yang tahu nggak kebalikannya? Kalau satuan tak baku itu hanya digunakan di daerah tersebut atau di negara tersebut, ya. Itu untuk satuan tidak baku. Juga untuk satuan tidak baku itu ada yang tahu nggak? Dia sifatnya fleksibel, berubah-ubah, ya. Itu satuan tidak baku. Oke, contohnya satuan baku. Contohnya apa? Satuan baku untuk misalnya untuk panjang. Untuk panjang apa? Meter. Kalau ada yang menggunakan mengukur panjang dengan jengkal, ada yang pernah? Ya, kalau jengkal itu tidak bisa digunakan di internasional. Makanya dia dinamakan dengan satuan tidak baku. Yang digunakannya apa? Meter. Ya. Oke, itu salah satu contohnya. Ya, untuk satuan baku dan tidak baku. Yang digunakannya para ilmuwan itu untuk satuan baku menamakannya dengan standar internasional, ya. Itu untuk satuan baku. Nah, selanjutnya silakan adik-adik dibuka yang halaman 9 tentang besaran. Ada besaran pokok dan besaran turunan serta satuannya. Oke, sebelum ke pembagian besaran, apa sih pengertian dari besaran? Ada yang tahu nggak? Ya, betul, ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan, ya, itu besaran. Nah, adik-adik, sekarang Ibu kasih contoh besaran dan satuannya, ya. Contoh, Ibu akan ngambil satu besaran saja, misalnya besaran panjang. Besarannya panjang, ya. Ini besarannya. Satuannya adalah meter. Seperti itu, ya. Jadi yang panjang adalah besarannya dan meter adalah satuannya. Ya, selanjutnya coba adik-adik dibuka lagi e-booknya,
ya. Adik-adik dibuka e-booknya halaman 9. Ya, kita bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan serta satuannya. Oke, kita bahas satu persatu. Besaran pokok. Besaran pokok, coba di sana ada pengertian dari besaran pokok adalah besaran yang digunakan sebagai dasar, ya, sebagai penentu dari besaran-besaran yang lainnya. Itu besaran pokok, ya. Besaran pokok terdapat 7 nama besaran secara internasional. Dapat kita singkat sebagai Pamawa, Suku, Injung. Ya, Pamawa, Suku, Injung. Oke. Kepanjangannya apa? Ada yang tahu nggak? Paknya adalah besaran panjang. Besaran panjang. Maknya adalah besaran massa. Waknya adalah besaran waktu. Sunya besaran suhu. Ku-nya besaran kuat, arus, listrik. I-nya adalah intensitas cahaya. Jumnya adalah jumlah jam. Ya, ini adalah 7 besaran pokok. Adik-adik hafalkan ya 7 besaran pokok ini. Sekarang kita bahas satuannya. Panjang. Satuannya apa? Meter. Oke. Massa satuannya kilogram. Waktu satuannya sekon. Suhu satuannya Kelvin. Kuat arus listrik satuannya adalah ampere. Ampere. Intensitas cahaya ada yang tahu nggak satuannya apa? Oke, candela. Jumlah zat mol. Ya, jumlah zat satuannya mol. Oke, sekarang kita lanjut ke lambang satuannya. Meter. Lambang satuannya apa? M. Kilogram kg. Sekon S. Kelvin K. Ampere A. Candela C. D. Mol tetap mol. Ya, ini adalah 7 besaran pokok standar internasional. Ya, oke. Sekarang masih di halaman 9. Ya, kita bahas tentang besaran turunan. Ya, besaran turunan itu apa? Ada yang tahu nggak? Besaran yang dibentuk atau besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok. Jadi besaran pokok yang 7 ini dia akan bergabung dengan besaran yang lain sehingga membentuk besaran turunan. Seperti itu ya. Contohnya apa? Coba dilihat halaman 9. Contohnya di sana ada besaran luas. Besaran turunan luas. Lambang luas itu A. Ya. Satuannya di sana adalah meter persegi. Coba di sini yang satuannya meter apa? Panjang. Oke, berarti kalau kita bahas luas, gabungan antara besaran pokok panjang dikali panjang, ya, sehingga nanti satuannya adalah meter persegi, ya. Panjang satuannya M, panjang juga satuannya M. M-nya ada 2, tinggal dikuadratkan, ya. Oke, selanjutnya di sana ada besaran volume, sama volume juga. Panjang kali panjang kali panjang, ya. Jadi meternya ada 3, tinggal dikubikkan, dipangkat 3-kan, ya, seperti itu. Sama-sama yang lain. Nah, contoh lagi di sana ada besaran turunan untuk kecepatan. Kecepatan di sana ada satuannya meter per sekon.
kecepatan. Lambang kecepatan apa? Ada yang tahu nggak? Lambang kecepatan di sana V. Ya. Panjang atau jarak, ya. Panjang atau jarak dibagi waktu. Oke, sekarang satuannya. Panjang satuannya apa? Meter. Waktu satuannya sekon. Ya, jadi untuk satuan kecepatan adalah meter per sekon. Ya, itu untuk satuan dari kecepatan. Ya. Oke, untuk besaran pokok dan besaran turunan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi di Google Classroom. Untuk pertemuan depan, kita akan membahas tentang cara menghitung jangka solong dan mikrometer skrup. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.